Hey yo, welcome back di channel Kadiko. Kali ini Kadiko akan mencoba membahas kembali sebuah film bertemakan buaya ya. Dan film ini adalah kelanjutan dari film Crocodile pertama. Ya, film yang akan dibahas adalah film Crocodile 2 berjudul Death Swim. Film ini rilis pada tahun 2002 dan sempat malang melintang tayang di televisi nasional kita. Dulu maksudnya, sebelum sensor menyerang. Dan film ini tidak akan menceritakan kelanjutan kisah dari Brad, Duncan, dan juga Claire, melainkan teror buaya kali ini akan kembali menyerang para penumpang pesawat yang mengalami sebuah kecelakaan karena pesawat mereka dibajak oleh komplotan perampok. Lalu korban-korban yang selamat dari kecelakaan pesawat akhirnya terdampar di suatu sungai entah di mana, dan kemudian mereka satu persatu diburu oleh buaya yang ganas ini. Mungkin segitu aja ya untuk bocoran dan perkenalannya di awal, dan langsung saja saksikan ini dia videonya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh aksi dari beberapa kelompok perampok yang sedang mencuri di sebuah bank. Kemudian perampok ini menyandera semua pekerja dan nasabah di dalam bank. Lalu mereka masuk ke dalam brankas dan kemudian mencuri semua uangnya. Dan setelah itu, para perampok ini membunuh beberapa anggota polisi dan mereka pun kabur. Scene dan cerita pun berlanjut, di mana kali ini akan berfokus pada kisah seorang pramugari bernama Mia. Terlihat Mia sedang berbicara dengan seseorang melalui sebuah telepon. Ya, ternyata Mia sedang berbicara dengan pacarnya yang berada di Meksiko, dan ini adalah Zack, pacar dari Mia. Dan obrolan singkat mereka pun berakhir karena Mia harus segera bertugas. Lalu cerita kembali berfokus kepada sekelompok perampok ini, di mana mereka kali ini sudah berada di bandara dan bersiap untuk segera melakukan penerbangan. Awalnya penerbangan ini berjalan normal dan seperti biasanya, tetapi yang namanya cuaca kan gak bisa ditebak, dan yang terjadi tiba-tiba cuaca buruk. Pilot dan co-pilot mencoba menghubungi pihak bandara, dan dari pihak bandara menginstruksikan kepada mereka untuk segera kembali ke bandara dan membatalkan kelanjutan penerbangan ini. Mia dan juga temannya yang sesama pramugari memberitahukan hal ini kepada seluruh penumpang, dan yang terjadi malah kepanikan di mana-mana, termasuk komplotan para perampok ini. Setelah mendengar hal ini, komplotan perampok malah menodongkan pistol ke seluruh penumpang. Lalu ada dua perampok menuju ke ruang kendali, di mana dia menodongkan pistol ke arah sang pilot dan meminta untuk tetap melanjutkan penerbangan. Dan jika tidak, pistol ini beserta pelurunya akan meledakkan isi kepala dari sang pilot. Dan di dalam ruangan penumpang, salah satu perampok malah menembakkan isi pistolnya ke arah wajah dari salah satu penumpang. Karena mendengar suara tembakan, kedua perampok yang berada di ruang kendali menjadi teralihkan, dan co-pilot mencoba menyerang balik salah satu dari kedua perampok ini. Tetapi sungguh kurang beruntung, salah satu perampok malah menembakkan pistol ke dalam badan dari co-pilot, dan peluru menembus badannya sehingga merusak mesin navigasi pesawat. Pesawat pun kehilangan kendali sehingga pilot sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan kemudian pesawat pun jatuh di sebuah sungai. Badan pesawat terbelah menjadi dua, di mana bagian belakang pesawat terbakar dan meledak, sementara bagian depan terlempar jauh sehingga tidak terkena ledakan. Korban-korban yang selamat juga tidak terlalu banyak, dan salah satunya adalah Mia. Dan beberapa korban yang selamat dan juga Mia saling membantu satu sama lain untuk keluar dari pesawat dan mencoba naik ke daratan. Kelompok perampok mulai memerintah semua penumpang untuk segera membawakan barang-barang yang tersisa di dalam pesawat. Dan sebelum itu, para perampok telah membunuh salah satu penumpang yang sedang sekarat. Dan sementara itu di Meksiko, Zack yang terlihat sedang berada di bar melihat sebuah berita di televisi bahwa telah terjadi sebuah kecelakaan pesawat, dan di mana pesawat yang mengalami kecelakaan itu adalah pesawat Mia bertugas sebagai pramugari. Dan di bar, Zack bertemu dengan Roland, yaitu seorang pilot helikopter, dan dia pun menyewa jasanya untuk bisa ikut dengan dirinya mencari keberadaan Mia. Dan Roland akhirnya setuju dengan permintaan dari Zack.
kembali fokus kepada korban yang selamat ini. Setelah mereka berhasil membawa barang-barang yang tersisa di dalam pesawat, sang pilot tiba-tiba diserang oleh sosok buaya. Sang pilot pun langsung mati di tempat, dan para perampok ini juga menghujani buaya tersebut dengan menggunakan tembakan dan berhasil melumpuhkan buaya tersebut sehingga buaya itu pun mati. Kemudian mereka semua memutuskan untuk beristirahat di tengah hutan. Mia beserta 3 penumpang selamat yang lain membuat sebuah rencana untuk bisa kabur dari para perampok ini, di mana nanti saat mereka semua tertidur, Mia akan mencoba menggoda salah satu perampok yang sedang berjaga, dan Mia akan mencoba mengambil salah satu pistol dan lalu kabur bersama semua kawan-kawannya untuk menjauh dari para perampok ini. Dan langsung saja Mia langsung menjalankan rencananya tersebut ketika para perampok sedang tertidur, dan dia langsung mendekati perampok yang sedang berjaga. Dan rencana berjalan lancar dan mulus, di mana perampok itu termakan gombalan Mia dan tertidur di pangkuannya. Seketika itu Mia langsung mengambil pistol yang tergeletak di tanah, dan segeralah Mia dan beserta teman-temannya langsung kabur dari para perampok ini. Hujan kemudian turun, karena hal ini membuat para perampok itu bangun. Dan ketika itu juga sang pemimpin perampok pun kaget, ya, karena para sanderanya telah melarikan diri. Lalu dia pun menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan mereka. Cerita berfokus kepada kelompok Mia lagi. Kali ini mereka mencoba untuk melewati sungai, dan tiba-tiba salah satu teman dari Mia yang sesama pramugari diserang oleh buaya, dan buaya kali ini cukup besar ukurannya. Dia pun meminta tolong dan tidak mungkin untuk ditolong karena besarnya ukuran buaya yang tidak mampu untuk Mia dan kawan-kawannya lawan. Lalu mereka pun segera bergegas untuk naik ke daratan, dan di daratan mereka sudah ditunggu oleh kelompok perampok yang akhirnya menangkap mereka kembali. Dan di sini mereka tanpa sengaja menjatuhkan sebuah korek api. Dan scene berlanjut. Siang harinya terlihat Sheikh dan Roland sedang mengendarai sebuah helikopter untuk mencari keberadaan Mia, dan mereka pun memutuskan untuk turun di sebuah bantaran sungai. Dan tepat di sebelah bantaran sungai terlihat ada sebuah gudang yang telah roboh, dan di sana Sheikh dan Roland menemukan sebuah perahu karet yang nantinya mereka akan menggunakan perahu karet tersebut untuk menyisiri sungai. Mereka berdua kali ini berfokus mencari keberadaan mereka di tengah hutan, dan di sana Sheikh menemukan sebuah korek api, yang mana korek api tersebut adalah barang-barang yang terjatuh karena kejadian tadi malam. Lalu tiba-tiba muncul seekor buaya tepat di hadapan wajahnya, dan Roland menyuruh Sheikh untuk tetap diam. Tetapi karena ketakutan, Sheikh pun lari dan Roland pun mengikutinya, dan mereka berdua dikejar-kejar oleh buaya tersebut. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil lolos dari kejaran buaya tersebut dengan menggunakan perahu karet. Ketika Roland dan Sheikh telah menyisiri sungai, Sheikh melihat keberadaan Mia dan dia pun langsung berteriak. Tetapi sang perampok telah menyiapkan sebuah rencana. Dia lalu membalikan perahu tersebut dan langsung menodongkan pistol kepada Sheikh. Tetapi pintarnya Roland, dia tidak langsung muncul ke permukaan, di mana dia menunggu untuk tetap diam terlebih dahulu di bawah air, lalu muncul untuk mengancam balik kedua perampok tersebut dengan menodongkan sebuah pistol tepat ke arah kepala sang pemimpin perampok. Lalu ketika mereka semua sedang berunding, ada darah yang keluar dari bawah air, dan tiba-tiba buaya muncul ke permukaan, dan terlihat salah satu perampok telah dimangsa oleh buaya tersebut. Lalu untuk menyelamatkan diri dari kejaran buaya, mereka semua berlari ke arah gudang tua yang sudah ditinggalkan, dan mereka semua lalu naik melalui tangga dan mencoba masuk melalui jendela. Dan ketika mereka semua telah memasuki gudang, salah satu dari mereka terlihat keluar dari jendela dan mengacungkan jari tengah kepada buaya. Dan langsung saja tanpa basa-basi, buaya pun melompat untuk memangsa dirinya. Di dalam gudang, Roland mencoba membuat kesepakatan dengan para perampok untuk tidak menyerang satu sama lain dan saling bekerja sama untuk berjaga-jaga pada malam hari, karena bisa saja buaya itu kembali untuk menyerang mereka. Dan sampailah pada malam harinya, di mana mereka saling bekerja sama satu sama lain. Roland dan sang pemimpin perampok berada di lantai atas untuk mengawasi sungai, sementara Sheikh dan satu teman yang lain berada di luar untuk mengambil beberapa tas yang tertinggal di sungai. Mia dan satu perampok yang lain berada di lantai bawah.
Dan si perampok yang bersama Mia mempunyai niat buruk kepada dirinya. Ya, dia berniat ingin menggauli Mia. Dan langsung saja perampok itu langsung melancarkan aksi bejatnya tersebut kepada Mia. Beruntung Mia sanggup melawannya dengan menggunakan sebuah pecahan kaca. Dan tiba-tiba juga buaya menyerang mereka dari bawah air dengan menjebol lantai gudang. Lalu Roland dan juga pemimpin perampok langsung turun untuk mengecek mereka. Buaya terus mengusik keberadaan mereka. Kali ini buayanya menyeruduk pondasi dari gudang tersebut. Dan hal itu membuat Roland terjatuh. Beruntung dia tidak langsung jatuh ke air dan bisa bergelantungan. Ketika itu Zack dan temannya pun kembali ke gudang dan melihat si perampok dan temannya ingin meninggalkan mereka dengan menggunakan perahu karet. Karena keadaan sudah genting, Zack pun memilih untuk tidak meladeni perampok dan lebih memilih untuk menolong Roland. Tetapi kondisinya malah jadi terbalik. Ketika itu buaya ingin menerkam si Roland. Roland berhasil naik, malah Zack dan Mia yang jatuh ke dalam air. Buaya pun kali ini memburu Mia dan Zack dan mereka berdua bersembunyi di belakang tiang. Sementara itu dari atas Roland menembaki buaya tersebut dengan menggunakan shotgun. Dan dengan cara yang sama buaya itu pun kembali menubruk tiang dan membuat salah satu mereka yang di atas terjatuh dan langsung dimangsa oleh buaya. Karena dia memegang pisau, dia pun mencoba melawan buaya tersebut dengan menusukkan pisau tersebut ke dalam mata sang buaya. Buaya malah semakin menggila dengan memutar-mutarkan badannya. Dan hal ini membuat ambruk seluruh tiang gudang itu. Dan terpaksa Zack, Roland dan Mia harus segera keluar dari gudang tersebut. Dan kedua perampok juga telah meninggalkan mereka dengan menggunakan sebuah perahu karet. Mia, Roland dan Zack segera naik ke daratan untuk menyelamatkan diri. Dan kedua perampok justru malah sedang mengalami kesulitan karena perahunya itu bocor. Dan malah sang pemimpin perampok terlibat cekcok dengan sesama anggotanya. Dan dia malah menembakkan pistolnya kepada temannya dan langsung segera meninggalkan dirinya dengan membawa semua tas, yang dimana tas tersebut berisikan semua uang hasil dari rampokan. Dan sudah tahu apa yang terjadi, perampok yang sedang menahan kesakitan tersebut langsung saja dimakan oleh sang buaya. Dan pada pagi harinya, Roland, Zack dan Mia akan meninggalkan tempat ini dengan menggunakan sebuah helikopter. Tetapi sang pemimpin perampok tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol kepada mereka. Dan sang pemimpin perampok membuat sebuah penawaran kepada Roland untuk membawa dirinya. Dan nanti uang hasil dari rampokan akan dibagi rata. Lalu Roland setuju. Roland serta pemimpin perampok meninggalkan Zack dan Mia. Mia dan juga Zack terpaksa harus menggunakan sebuah perahu karet untuk keluar dari tempat ini. Dan di dalam helikopter, Roland sebenarnya sudah tahu bahwa sang perampok tidak akan membagikan uang hasil rampokan tersebut dengan rata. Dan Roland punya niat tersendiri, yaitu menyingkirkan sang pemimpin perampok. Dan hal yang harus pertama ia lakukan adalah merebut pistol dari sang perampok. Ya, tentu saja Roland melakukannya. Tetapi sial, sang perampok justru malah menembakkan pistolnya ke arah bahu dari Roland. Tetapi di sini Roland lebih pintar bahwa dia melepaskan sabuk pengaman dari badan sang perampok. Lalu Roland mendorongnya keluar sehingga pistolnya pun terlepas dan berhasil direbut oleh Roland. Kemudian Roland pun langsung saja menembak badan dari sang pemimpin perampok, yang membuat sang pemimpin perampok tersebut harus jatuh ke bawah sungai. Baru saja Roland berhasil mengalahkan sang pemimpin perampok dan dia ingin berniat melarikan diri, tiba-tiba buaya sungguh tak terduga muncul dari bawah permukaan air dan langsung menyerang helikopter Roland, yang membuatnya harus jatuh bersamaan dengan helikopter. Dan setelahnya helikopter itu pun meledak di sungai serta juga menewaskan Roland. Mia dan Zack yang di bawah menyaksikan kejadian itu dan mereka langsung bergegas untuk bisa keluar dari tempat ini. Tetapi pandangan Zack teralihkan. Kapal malah menabrak badan dari buaya yang membuat Mia terjatuh. Beruntung Mia bisa langsung naik ke kapal dan dibantu langsung oleh Zack. Lalu buaya kembali mengejar mereka. Mia tahu bahwa buayanya masih mengejar mereka. Dengan inisiatifnya, Mia langsung menumpahkan beberapa bahan bakar kapal ke dalam sungai. Dan Mia langsung memantik api dengan korek apinya, lalu melemparkannya ke dalam sungai. Ledakan pun terjadi dan sang buaya kali ini yang menjadi korbannya. Dan wow, film berakhir ketika Zack dan Mia saling berciuman.
Oke, segitu aja yang bisa disampaikan oleh Kak Diko. Dan terima kasih untuk subscriber setia Kak Diko yang selalu mensupport Kak Diko dalam membuat video. Dan semoga channel ini akan semakin berkembang dari proses ke proses selanjutnya. Kak Diko pamit dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Bye-bye.